Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Alian Fatwa selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, saya Elmania Kholisman, mahasiswi jurusan Tetris Bahasa Inggris kelas Teknologi Pendidikan A. Sesuai dengan tugas yang diberikan, saya akan membuat sebuah konten dengan tema dampak dari COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang sedang dirasakan sekarang, yang dirasakan oleh masyarakat sekarang terhadap wabah COVID-19 yang membuat banyak kerugian bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Nah, sebagaimana diketahui, kebijakan meliburkan sekolah diambil untuk mengurangi dampak dari penyebaran virus corona yang semakin meluas di beberapa daerah di Indonesia. Dan pemerintah memberikan instruksi kepada para instansi pendidikan agar mengganti kegiatan belajar tatap muka dengan sistem belajar e-learning atau daring. Dalam hal ini pemerintah sebaiknya dapat memastikan sistem belajar online atau sistem belajar jarak jauh dapat berjalan secara optimal. Hal ini penting karena kegiatan belajar seperti ini sangat berbeda dengan kegiatan belajar yang biasa dilakukan, di mana ada interaksi langsung antara siswa dan guru dan interaksi antar sesama siswa. Mengutip dari Nadia Fairuza, seorang peneliti Center for Indonesia Policy Studies, dia mengatakan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar perlu diapresiasi sebagai upaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini. Sebelum di Indonesia, langkah serupa juga sudah ditempuh oleh negara-negara yang telah terkena virus ini dalam jumlah yang sangat besar, seperti negara Korea Selatan, Jepang, Hong Kong, dan Italia. Kebijakan ini perlu diikuti tindak lanjut seperti adanya materi pembelajaran yang bisa diakses lewat platform e-learning oleh semua siswa. Pemerintah juga sebaiknya dapat memastikan semua siswa itu mengetahui di mana mereka dapat mengakses materi tersebut, memastikan kegiatan belajar dan transfer pengetahuan tidak terhenti, walaupun frekuensi pertemuan secara langsung jauh berkurang dari biasanya. Meskipun kebijakan ini perlu dilakukan, tidak dipungkiri bahwa sekolah akan kesulitan menavigasikan kegiatan belajar mengajar. Selain itu, para siswa juga akan mengalami kesulitan dalam melakukan konsultasi dengan guru, terutama dalam hal pembelajaran, di mana ketika pelajaran itu membutuhkan sebuah penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam, seperti mata pelajaran matematika, fisika, maupun kimia. Nah, meskipun banyak kesulitan yang ditemui dengan kebijakan ini, diharapkan sekolah dan guru-guru untuk memberikan pekerjaan rumah atau PR atau melaksanakan pembelajaran secara online kepada para siswanya. Dalam hal ini pula, permasalahan yang ada adalah bahwa tidak semua peserta didik itu memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran daring seperti smartphone atau laptop dan akses internet di rumah mereka. Nah, satu-satunya yang dapat dilakukan adalah memberikan pekerjaan rumah kepada peserta didik. Meskipun metode ini tidak semaksimal online learning, tindakan proaktif dari Dinas Pendidikan dalam memberikan solusi dan asistensi kepada sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemudahan akses e-learning ini. Hal tersebut sangat penting agar sekolah-sekolah itu tidak gagap dalam
menyikapi situasi seperti sekarang ini. Tidak hanya itu pula, orang tua pun diharapkan benar-benar memperhatikan sistem belajar yang seperti ini. Mereka harusnya memberikan pengawasan dan pendampingan terhadap anak-anak mereka dalam mengaplikasikan sistem dari e-learning atau mengerjakan pekerjaan rumah yang diharapkan bisa membantu suksesnya proses pendidikan jarak jauh. Untuk itu, saya mengajak kepada semuanya untuk marilah kita sukseskan kebijakan pemerintah dengan menaati segala peraturan yang telah ditetapkan, supaya permasalahan ini cepat selesai dan cepat berakhir, supaya kita itu dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Mungkin sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Keep healthy and stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.